Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subuh-subuh ya, ini jam 4 di tanggal 26 Agustus. Mohon doanya, kemarin ulang tahun saya, semoga semakin berkah ya Pak. Nah, ini kita kebagian mengisi kajian subuh di Al-Jabbar ya. Dan jam 4 udah datang persiapan, dan barusan ketemu dengan jamaah. Nah, itu katanya dari Tasik. Pada hari ini subuh ini, walaupun jamaahnya tidak terlalu banyak pastinya karena subuh ya, maka kita akan coba menjelaskan tentang kemerdekaan karena masih pada bulan Agustus. Ya, semoga nanti ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا وكريمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi hari ini kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bulan Agustus, masih dalam merayakan kemerdekaan negara kita. Saya ingin kita membahas pagi ini nikmatnya kemerdekaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 6, wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'azab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ingat-ingat ketika Allah memberikan nikmat kepadamu, yaitu nikmat ketika Allah memerdekakan atau menyelamatkanmu dari penyiksaan Fir'aun dan kroni-kroninya, di mana dia menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat pedih. Di antaranya dia membunuh bayi laki-laki, membiarkan wanita tetap hidup untuk diperbudak, dan di sana ada cobaan yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, singkatnya ayat ini ingin mengatakan bahwa setelah merdeka itu sesungguhnya yang paling penting adalah meraih kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Karena yang memberi kemerdekaan adalah Allah. Maka kemerdekaan sesungguhnya itu kalau berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bilal bin Rabah. Dia setelah menerima Islam, bersahadat, masuk Islam,
dia rela disiksa karena sudah merasakan nikmatnya beribadah. Yang sebelumnya jiwanya itu diperbudak, jasadnya diperbudak. Nah, setelah dia berislam, masuk Islam, maka dia merasakan nikmatnya beribadah, dia merasakan kemerdekaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga ketika dia sebelum masuk Islam jadi seorang jawara, seorang yang sangat ditakuti. Tapi setelah dia masuk Islam, dia menjadi seorang yang berakhlak karimah, seorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya Allah ingin mengatakan kenikmatan dunia itu, kemerdekaan yang sesungguhnya itu berada tetap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh istrinya Aisyah, "Wahai Rasulullah, engkau beribadah begitu luar biasa, siang dan malam sampai kakinya bengkak." Kata Rasulullah, "Bukankah sebaiknya aku menjadi orang yang bersyukur? Artinya kenikmatanku beribadah kepada Allah adalah kemerdekaanku, adalah yang terbaik di dunia ini, hidup yang terbaik di dunia ini." Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negara kita ini masih belum maksimal mendapatkan kenikmatan kemerdekaan karena kita belum berada dalam peribadatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini pemimpin kita banyak dikritik, bahkan ada bubarkan DPR katanya. Karena memang wakil-wakil kita yang ada di sana adalah representasi kita. Mayoritas orang-orang di Indonesia ini, di masyarakat ini, ya seperti itu. Coba kalau mayoritas orang di Indonesia ini seperti Bilal bin Rabah yang ibadahnya luar biasa, seperti Umar bin Khattab, maka wakil kita yang ada di sana pasti seperti itu. Karena pemilihannya adalah suara terbanyak. Maka kalau kita ingin para pemimpin kita, baik di eksekutif maupun di legislatif, kita dulu yang berubah, supaya muncul di tengah masyarakat itu mayoritas orang-orang yang merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan sesungguhnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita mencermati azan yang dikumandangkan setiap sholat itu kan dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatakan bahwa kita belum lahir ke dunia ini, Allah itu sudah maha besar. Lalu lahirlah kita, dan kita bersahadat kepada Allah di alam rahim. Allah menanyakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh kita menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersahadat. Maka lapas azan itu yang kedua adalah asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi 2 kali. Maknanya ada 2. Ada orang yang bersyahadat sekali saja dalam hidupnya, ada yang 2 kali. Ada yang mereka setelah lahir karena orang tuanya non-muslim, dia menjadi non-muslim, nanti dapat hidayah bersyahadat sekali lagi. Atau ada orang yang berkali-kali, maknanya 2 itu, makanya diulang. Nah, setelah kita bersyahadat, tidak boleh berhenti di situ untuk mencapai kesuksesan, kenikmatan, dan kemerdekaan. Kita juga dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Ayo salat. Subuh ini kita salat di masjid ini, itu hayya 'alas shalah. Dan itu harus terus berulang-ulang. Tidak bisa ada seseorang dia baru salat berjamaah sekali lalu selesai. Saya udah salat loh, berarti saya sudah selesai. Tidak, harus berulang-ulang. Maka disebutkan hayya 'alas shalah berulang-ulang. Dan setelah itu hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Salatnya harus mendapatkan kenikmatan, harus salat yang nikmat, harus salat yang mendapatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, supaya tujuan yang tadi bisa didapatkan, yaitu kenikmatan dan kemerdekaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Ibrahim ayat 7 itu, setelah ayat 6 yang tadi, Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ayat ini sangat terkenal, saya yakin hadirin hafal semuanya. La azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah mengatakan, jika kamu bersyukur aku tambah, jika kufur azabku sangat pedih. Artinya seperti kita Rasulullah tadi, afala akunu abdan sakura, afala akunu abdan sakura. Bukankah sebaiknya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Artinya bersyukur itu kemerdekaan dalam kenikmatan beribadah. Itulah sesungguhnya. Mau lihat contohnya Saudi Arabia, daerah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Mungkin jamaah sudah pernah umrah, sudah pernah haji. Lihat, mereka lebih mementingkan salat daripada kerja. Kalau tiba azan dikumandangkan, toko ditutup, kerja ditinggalkan, lalu beramai-ramai ke masjid. Panggilan Allah lebih penting. Mereka sudah merasakan kemerdekaan. Negara itu dikuasai oleh sebuah keluarga, tapi makmurnya luar biasa. Negara kita kaya raya, tapi bila kita belum makmur, karena kita dikondisikan dalam suasana yang tidak merdeka. Kalau ada hasil kekayaan alam, yang jadi buruhnya kita, yang jadi cukongnya orang lain. Di negara itu tidak boleh orang lain jadi bosnya, karyawannya, buruhnya harus orang luar. Ini kan kemerdekaan dalam berdunia, dan itu diraih karena kemerdekaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kita di Indonesia, saya berkali-kali rapat ataupun melakukan pertemuan dengan orang Arab. Ketika datang azan itu diminta itu, kita hentikan saja. Atau saya mengatakan,
saya belum bisa hadir rapat karena sekarang di waktu Indonesia sedang masuk waktu sholat. Maka mereka cepat-cepat bilang, ya udah sholat dulu, rapat kita tunda. Tapi di kita sering mengatakan sholat mah bisa nanti. Ini tanggung rapatnya, tanggung kerjaannya, nanti aja sholatnya. Sholatnya di nanti-nanti. Itu kita sedang mengkondisikan diri untuk lebih lama mencapai kemerdekaan dalam beribadah. Bapak Ibu tahu apa yang didapatkan ketika merasakan kemerdekaan dalam beribadah? Keberuntungan. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini dibanding keberuntungan. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang mukmin itu beruntung. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang salatnya khusyuk. Artinya orang-orang yang pantas mendapatkan keberuntungan adalah mereka yang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang merasakan kemerdekaan dalam beribadah, mereka yang tidak mau ditawar-tawar karena dari lubuk hati sudah merasakan betapa luar biasanya nikmatnya beribadah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin men-challenge kita di ruangan ini, di masjid ini, dan juga mungkin yang mendengarkan di luar. Selama ini kita menomorduakan sholat. Bagi yang menomorduakan, yang sudah menomorsatukan, alhamdulillah. Maka coba dibandingkan itu. Sekarang nomor satukan dia. Bapak lagi di sawah, bapak lagi di toko, bapak lagi di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba berhenti, sholat. Lakukan itu selama waktu kita menomorduakannya. Lalu bandingkan. Saya melakukan, atau kalau bahasa Sunda itu mengengke-engkekan sholat, menanti-nanti sholat. Itu berapa tahun? Coba lakukan selama itu juga, menomorsatukan sholat. Lihat perubahannya, lihat perbedaannya. Badan sehat. Kemudian saya gemuk-gemuk begini, saya kemarin cek gula darah normal. Kata dokternya, Bapak alhamdulillah gulanya normal. Hidup senang, hati senang, walaupun duit pas-pasan, walaupun keadaan biasa-biasa saja. Karena kekayaan itu adalah banyak faktornya, bukan hanya duit, tapi kesenangan hati itulah duit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarraq li ibadati amla'u qalbaka ghinan. Berlama-lama atau bersusah-susah atau berjuanglah untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, nanti aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Jadi kekayaan kita itu akan muncul dari kedekatan kita kepada Allah, dari pencapaian kita memerdekakan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat juga contoh yang tadi, orang Saudi itu kaya-kaya karena rajin sholat. Padahal mereka itu tahu nggak, subuhnya itu hari dimulai dari jam 11 pagi itu. Dia bekerja itu setelah jam 11 pagi. Lihat di YouTube, orang Saudi itu kalau jam segini sampai jam 11 siang kosong. Nanti dia mulai
tetapi mereka sholatnya tepat. Itu memaksa, memicu atau memicu Allah harus memenuhi janji. Orang yang sholat beruntung, kaya raya, bahagia. Dan masih orang Arab, negara-negara kaya 10 besar di dunia ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar dari ini, memerdekakan ibadah kita mencapai ibadah yang nikmat seperti apa yang diingatkan oleh Nabi Musa. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada subuh kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai menyampaikan ceramah subuh ya di Masjid Al-Jabbar. Alhamdulillah, kita sudah selesai menyampaikan ceramah kuliah subuh ya di Masjid Al-Jabbar. Ini masjidnya.